Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami hadir di tengah-tengah sahabat Radar Bengkulu, membahas berita-berita yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang akan diterbitkan pada Rabu 5 Mei 2021. Berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak. Dan lagi-lagi kami mengundang wakil pimpinan redaksi yang akan membedah satu demi satu berita yang sudah dipilih untuk diterbitkan pada Rabu 5 Mei 2021. Bagaimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah sehat dan sudah melaksanakan ibadah. Amin. Ya, di sini sedikit meralat ya Pak JM, boleh ya? Silakan. Kita bukan membedah, kita hanya menyampaikan informasi permulaan yang akan terbit di Radar Bengkulu edisi 5 Mei 2021. Jadi bincang-bincang ini hanya menyampaikan informasi awal. Informasi awal. Ya, untuk lebih jelas sahabat semua bisa membaca di Radar Bengkulu edisi Rabu 5 Mei 2021 atau di Radar Bengkulu online. Begitu maksud saya, Bu. Iya. Berarti sahabat Radar Bengkulu ralatnya kita terima. Jadi bukan membedah tapi menyampaikan selintas. Ya, Selintas berita yang ditayangkan di halaman 1 Radar Bengkulu agar sahabat Radar Bengkulu menjadi penasaran dan termotivasi untuk membaca dengan cara membeli koran Radar Bengkulu dan atau mengklik membuka website radarbengkuluonline.com. Di sana sudah ditayangkan. Langsung saya, Bung, disampaikan, Bung, kira-kira apa berita yang sudah dipilih oleh teman-teman Radar Bengkulu Cetak untuk terbit besok. Silakan, Bung. ya, alhamdulillah tim redaksional telah memilih sekitar ada 7 berita 7. dimuat di halaman 1. Semuanya kami kira cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pembaca. Berita pertama datang dari pemerintah Provinsi Bengkulu, lalu juga ada soal sholat id, kepastian sholat id, seperti apa, terus mudik juga seperti apa, lalu ada juga informasi soal kesejahteraan kaum buruh, ya, buruh yang bekerja di kantor perusahaan swasta. Itu juga ada statement Bapak Hamka Saltri selaku Sekda Provinsi Bengkulu. Ya. Kemudian kami juga menayangkan informasi dari BMKG ya, seputar cuaca yang akan terjadi di Provinsi Bengkulu. Lalu ada juga statement dan imbauan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Rosjonsa Sahil SIP MSI. Lalu ada kegiatan dari sahabat kita yang berprofesi sebagai wartawan. Ya. Kemudian terakhir juga ada berita dari Kemenkumham terkait remisi di bulan di hari Idul Fitri nanti, Bu. Remisi Lebaran ya, Bung? Itu judul-judul awal yang bisa kami sampaikan di bincang-bincang. Semoga dengan judul-judul ini menjadi rasa penasaran pembaca menjadi lebih besar. Iya. Sehingga membeli Radar Bengkulu edisi cetak pada Rabu 5 Mei 2021. Itu, Bung. Iya. Bung, langsung saja, Bung. Sepertinya sudah ada berita HL, Bung, yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak. Judul HL-nya membanggakan Pemprov Bengkulu 2 tahun berturut raih PPD Bappenas RI. Nah, ini sepertinya sangat menarik ini, Bung, ya, informasi soal pembangunan ini, Bung. Silakan, Bung, sampaikan, Bung. Ya, ini sangat membanggakan ya. Sangat kita membanggakan. Selaku masyarakat Provinsi Bengkulu tentu sangat bangga dengan kinerja pemerintah provinsi. Ini terbukti dengan telah 2 kali berturut-turut, Bung. 2 kali berturut-turut meraih penghargaan perencanaan pembangunan terbaik tingkat nasional. Di sini posisi Bengkulu ini ada di 3 besar. 3 besar yang mengungguli Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di posisi 1 ada Sumatera Barat. Posisi 2 Jawa Barat. Posisi 3 Provinsi Bengkulu. Iya. Ini penghargaan yang kedua, Bung. Maka dari itu kita sebagai apresiasi dari media juga bersinergi dengan pemerintah. Kita mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dalam peningkatan
yang ada di Provinsi Bengkulu. Maka kita memilih judul yang membanggakan, tidak ada kata lain yang lebih tepat selain Selain kata membanggakan. membanggakan. Iya, iya. Karena ini 2 kali, Bung. 2 tahun berturut-turut 2 tahun betul-betul meraih penghargaan secara nasional. secara nasional. Itu alasan kita memilih berita ini sebagai headline di halaman 1 Radar Bengkulu. Berarti kebanggaan ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu saja ya Bung ya. Iya, Kita sebagai rakyat pun harus bangga harusnya kan. iya. Dengan kinerja pemerintah yang cukup apik dalam Iya. merencanakan pembangunan daerah gitu Bung, ya. Benar, Bung, benar. Ya. Oke Bung, bagi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran silakan dibaca di Radar Bengkulu ya, karena informasinya sekilas. Tidak berpanjang kita bahas yang soal berita HL supaya menimbulkan penasaran begitu. Iya. Ya. Lanjut Bung ke berita kedua Bung, yang soal statement dari Sekda ini Bung ya, Pak Hamka Sabri, soal buruh kuli harian tetap dijamin kesehatannya. Nah ini gimana Bung maksudnya Bung? Silakan Bung. Ini berdasarkan rapat kerja ya, rapat kerja antara pemerintah provinsi dengan stakeholder yang ada. Jadi memang bersepakat dari tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja atau disingkat Perjaka. 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 Iya. Ini hasil dari rapat koordinasi ya Bung ya. Iya. Jadi disebutkan bahwa memang Sekda menekankan bahwa memang buruh kuli harian lepas mesti dijamin kesehatannya. Mesti dijamin. Ya, itu Perlu digarisbawahi. itu sangat harus digarisbawahi dan itu dijawab penuh oleh pihak BPJS Kesehatan bersama lintas kementerian lembaga dan asosiasi pengusaha Iya. menjawab hal itu semua. Caranya seperti apa? Jadi kawan-kawan yang pekerja swasta termasuk kita ini Bung, Iya. bisa menyampaikan informasi ini ke sahabat-sahabat yang lain, berkonsultasi juga ke pihak BPJS Kesehatan ya, seperti apa jaminan kesehatan yang bisa didapat ya, cari tahu sendiri Iya. atau lebih lengkapnya baca saja di koran Radar Bengkulu dan Radar Bengkulu online seperti Iya. itu Bung. Yang Perjaka tadi ya. Itu singkatan Bung. Singkatannya. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu. Kalau ingin memperdalam soal berita dan informasinya silakan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak ya Bung ya. Iya. Oke. Lanjut lagi Bung. Ini masih soal pernyataan dari Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersa terkait dengan salat Idul Fitri itu tetap digelar. Mudik dalam Provinsi Bengkulu boleh. Nah ini Bung sedikit melegakan sebenarnya Bung. Iya. Silakan Bung dijelaskan Bung. Ya alhamdulillah kita memiliki gubernur yang merupakan lulusan terbaik. Lulusan UGM. terbaik ya. UGM ya. UGM. Lulusan terbaik Cum laude. UGM Cum laude. Beliau ini menampung aspirasi masyarakat, menampung masukan dari semua pihak, apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Hari ini beliau menyampaikan statement bahwa boleh melaksanakan sholat Id Iya. di masjid, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Prokes. Ya, semisal pakai masker, Jaga menggunakan jarak. hand sanitizer, membawa sejadah sendiri dari rumah. Iya. Itu juga salah satu upaya untuk mencegah terjangkit virus yang namanya COVID-19 ini, Bu. COVID-19. Ya, COVID-19. Ya. Berarti yang menarik juga soal mudik dalam provinsi boleh ini Bung? Ya, sejatinya memang seperti itu. Iya. Gubernur, seperti yang saya sampaikan tadi, gubernur ini menampung semua aspirasi, dikemas, dibahas bersama dengan pihak-pihak OPD, Porkompinda. akhirnya mendapatkan beberapa poin kesepakatan. Pertama, boleh mudik antar kabupaten kota dalam Provinsi Bengkulu. Iya. Artinya warga kota boleh mudik ke Seluma, warga Seluma boleh mudik ke Curug. Iya. Yang tidak boleh itu keluar dari Provinsi Bengkulu. Iya. Berarti saya boleh mudik ya Bung? Boleh, kalau Bung nak mudik ke dusun, ke Seluma boleh. Iya. Lalu poin yang kedua, tetap tidak boleh melakukan kegiatan berkerumun Berkerumun. ya tanpa prokes.
Lalu poin ketiga, menutup sementara loket-loket kendaraan umum di terminal. Iya, iya. Poin keempat, melarang angkutan umum beroperasi dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Mei. 12 sampai tanggal 16. Lalu poin kelima, menutup sementara tempat-tempat wisata dari wisata. tanggal 12 sampai 16 Mei. Iya. Kemudian masyarakat diharuskan untuk mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan. Lalu ketujuh, untuk efektivitas pelaksanaan penerapan disiplin, Gubernur meminta kepada Bupati dan Wali Kota memberdayakan fungsi Satgas yang ada, Bu. Satgas yang ada ya. Ya. Satgas Covid ya sudah dibentuk. Ya. gitu. Lalu Satgas berhak membubarkan apabila ada kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan. Ya, ya. Misalnya berkerumun-kerumun di kafe, Di kafe. tempat wisata, tidak bermasker. Nah, itu petugas punya hak Iya. untuk membubarkan itu. Terakhir juga Gubernur mengatakan untuk sholat Id diperbolehkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya. Berarti sedikit lega kita ya, Bung ya. Ya, ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah artinya apa, umat muslim di Provinsi Bengkulu masih bisa melaksanakan sholat Id Idul Fitri di masjid bersama kerabat, bersama tetangga. Tapi ingat, pemerintah telah mengizinkan itu, kita harus mengikuti aturan yang ada. Iya, iya. Tujuannya bukan apa-apa, untuk kita lulak. Iya, benar juga, Bung. Artinya kita tetap harus mengedepankan prokes walaupun diperbolehkan untuk sholat Id di masjid dan ataupun di lapangan ya, Bung ya. Mudik dalam provinsi boleh. Dalam provinsi ini antar kabupaten misalnya. AKDP antar kabupaten dalam provinsi itu boleh. Ya, Bung. Berarti kalau ke Kaur boleh ya, Bung ya? Ya, terserah yang nggak Bung, boleh. singkatannya seperti apa, pokoknya itulah. Ya. Ya, sahabat semua silakan dalami informasi ini. Ya, Bung. Ya kan, silakan dalami informasi ini, cari tahu seperti apa, jangan sampai ada keraguan nantinya ketika mau mudik ke Kepayang ragu. Ya, mudik nggak apa-apa, nggak ragu. Dalami informasinya seperti apa, yang kita tahu, Bung ya. Kita tahu bahwa yang tidak boleh itu keluar Provinsi. dari Bengkulu nak ke Padang, dari Bengkulu nak ke Lampung. Dari Tidak Bengkulu boleh. nggak ke Sumsel, tidak boleh. Sel, tidak boleh. Ya, ya. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu yang ingin mudik dalam kota boleh, dalam provinsi boleh, antar kabupaten juga boleh ya, antar dusun, antar desa boleh, antar kelurahan, antar kecamatan juga boleh ya, asalkan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tidak boleh berkerumun. Itu intinya tidak boleh berkerumun. Ya, Bung? Ya, Clear sepertinya, Bung ya? saya kira Clear, cukup ya? jelas. Cukup jelas. Untuk memastikannya ya silakan sahabat semua membaca di Radar Bengkulu edisi cetak atau di Radar Bengkulu edisi online. Iya, iya. Andai kata penyampaian kami berdua kurang kurang jelas, silakan dibaca di Radar Bengkulu Ya. edisi cetak ya, atau di Radar Bengkulu online. Lanjut, Bung, ke berita berikutnya. Sepertinya ada dari perakiran cuaca ini, Bung ya, dari BMKG. Tanggal 8 sampai 10 Mei Bengkulu hujan lebat, waspadai banjir. Nah, sebelum tanggal 8 sekarang udah hujan lebat, Bung. Ya, di sini Silakan, Bung. berdasarkan dari statement perakirawan BMKG, Ya. kan, bahwa benar mulai tanggal 4 sampai tanggal 10 itu hujan. 4 sampai tanggal 10. Ya, namun iya, iya. intensitas hujan yang diperkirakan akan lebat itu tanggal 8 sampai tanggal 10. 10. Artinya apa? Ini ada informasi yang harus benar-benar disikapi masyarakat. Iya, iya, iya. Benar apa yang dikatakan perakirawan Bapak Anang Anwar, bahwa informasi terkait potensi terjadi hujan di Bengkulu itu harus disikapi dengan cara pertama, bersihkan drainase yang ada, lingkungan, jangan sampai ada yang tersumbat, buang atau rapikan benda-benda yang berpotensi menampung air hujan, karena itu akan
menjadi sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Jangan sampai pula musim hujan malah nanti kena penyakit Iya, DBD ya. DBD. Dan juga tadi yang paling penting juga antisipasi soal banjir tadi, Bu. Soal banjir. Ya, saya kira informasi ini sangat layak untuk ditayangkan di halaman 1. Jadi tim redaksional bersepakat untuk segera menyampaikan informasi ini kepada masyarakat pembaca setia Radar Bengkulu, cetak dan online, sehingga masyarakat bisa mengantisipasinya, Bung. Iya, iya, iya. Bisa melakukan gotong royong, bisa melakukan apa untuk supaya tidak banjir. Artinya harus ada persiapan-persiapan ya, Bung. Ya, terutama masyarakat, ya sahabat-sahabat semua yang berprofesi pulang sore, pulang malam, itu siap-siap mantel kalau yang belum ada mobil kan. Iya, iya. Jangan sampai nanti kehujanan sehingga menciptakan penyakit di tubuh gitu Ya, kan. berarti sedia payung sebelum hujan atau sedia mantel sebelum berpergian. Ya. Gitu, Bung. Karena di sini juga disampaikan bahwa hujan kemungkinan akan berlangsung mulai sore hingga malam hari. Sore hingga Seperti yang malam. hari ini terjadi. Iya, iya. Berarti ya itu tadi, kita harus selalu waspada ya, Bung ya. Ya. Kita waspada bencana, waspada banjir, waspada tanah longsor gitu kan. Ini hampir merata, Bung ya, kata perakirawan. Hampir provinsi. hampir merata terjadi di seluruh provinsi Bengkulu. Seluruh provinsi Bengkulu. Berarti yang daerah-daerah rawan banjir, rawan Ya, rawan Bengkulu bagian longsor. selatan, Ujung Lembong, Hmm. itu hampir merata akan terjadi hujan, Hujan. yang kemungkinan dimulai Intensitas. sejak sore hingga malam hari. Intensitasnya lebat, Bung, ya. Intensitasnya lebat, sedang dan sampai lebat. Sedang sampai lebat. Tuh lagi sahabat Radar Bengkulu. Intensitas hujannya sedang sampai lebat. Berarti lumayan juga nih kalau lebat kan berpotensi banjir. Karena kita sudah lama tidak hujan. Kemarin ada sempat mungkin lebih dari 1 minggu tidak hujan ya, Bung ya. Ya, Sudah mulai mengering. sudah mulai mengering, sumur mulai mengering, Ya, sumur-sumur mulai mengering. Ya. kantong mulai mengering. Nah, Pokoknya kantong semua itu. mulai kering. Semua mulai kering nih. Awal bulan ini alhamdulillah semua mulai basah. Ya, sekarang basah lagi. Mudah-mudahan tidak banjir. Saya mau membasahkan tenggorokan sudah. Boleh, silakan Bung, silakan Bung. Sambil membasahkan tenggorokan. Saya juga mau membasahkan tenggorokan juga nih. Tenggorokan kita sudah basah. Lanjut, Bung. Masih soal Idul Fitri sepertinya, Bung. Ini ada statement dari Pak Wagub. Versi Pak Wagub, beliau tidak akan melakukan open house, Bung. Seperti budaya yang selama ini terjadi ya, Bung ya. Setiap Lebaran, para pejabat selalu mengadakan open house. Nah, tahun ini tidak dilakukan open house. Bisa dijelaskan, Bung? Bisa disampaikan selintas, Bung? Silakan, Bung. Ya, informasi dari Pak Wagub memang demikian adanya, bahwa di tahun ini masih sama seperti tahun yang lalu. Kepala daerah diimbau oleh pemerintah pusat untuk tidak melaksanakan open house. Open house, ya. Open house ini ya bertandang bulan Lebaran itu kan tidak diimbau untuk membuka open house. Ya. Namun demikian Pak Wagub mengatakan di berita ini bahwa ya bisa saja melalui telepon, video call untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, bisa melalui secara virtual. Secara virtual. Tidak hanya Pak Wagub juga demikian. Iya, iya. Karena ini imbauan dari pemerintah pusat. Berarti tidak ada open house. Tidak. Open house ini kalau dalam bahasa kita buka rumah. Nah, Ya. iya, Bung. Kira-kira Mungkin seperti itu. di Bung? rumah dinas itu open Oh house. iya, open house. Kita kan ada rumah dinas masing-masing, Bung. Kalau rumah pribadi boleh kan? Saya rasa juga demikian, Bung. Ya, Rumah karena dinas tidak beliau boleh, ini rumah kan pribadi juga tidak boleh Kepala rasanya. daerah kan, Iya. tentunya juga dipantau, kinerjanya dipantau oleh pemerintah pusat. Tentu setiap aturan itu harus satu Dilaksanakan. turunan ya, seperti Iya. itu kan. Satu komando. Satu komando, satu aksi. Satu komando, satu aksi. Kalaupun nanti open house ya, Sesuai dengan himbauan dari pemerintah tidak akan open house, Bung. kalau Nanti saya kita tetangga boleh datang. dibubarkan nanti, Bung, takutnya, Bung, karena Asal prokes, untuk kita siapkan juga cuci tangan, Iya, iya, iya. pintu, yang tidak bermasker minta maafnya jangan masuk Nah. kan gitu kan.
Jangan diusir tapi Bung. Tetap di luar. Iya, nggak boleh masuk. Kita salam hidayah aja kan. Salam hidayah. Salam siku. Salam siku, salam hidayah. Salam siku boleh. Jadi Balik tidak lagi ke niat, open kalau house. kita saling memaafkan tuh Allah sudah tahu. Iya, Allah dari jauh udah tahu ya. Niat kita yang penting tulus ingin meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita. Semoga diterima begitu kan, ya Bung? Tanpa harus berjabat tangan juga saya kira sudah tercatat. Sudah tercatat. Lanjut Bung Oke. ke berita berikutnya. Nah ini soal profesi teman-teman wartawan. Nah, Ya. setidaknya ada 50 wartawan pelatihan, mengikuti pelatihan. Karyanya bukan karangan, berarti ini teman-teman wartawan ini benar-benar tahan banting, tidak tahan lapar. Silakan Bung. Ya alhamdulillah. Seiring berkembang zaman tentu banyak sekali terbentuk media-media online. Iya iya. Ya kan, yang memiliki tenaga yang bisa diandalkan untuk menyampaikan informasi terbaik untuk masyarakat pembacanya masing-masing ya. Iya. Jadi di sini PWI Provinsi Bengkulu berinisiasi bersama pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pelatihan, Bung. Pelatihan. Inisiasi ini sangat bagus sekali demi menciptakan SDM yang berkualitas sehingga menghasilkan karya tulis, karya berita yang benar-benar mengangkat fakta-fakta di lapangan, Yeah. bukan hoax, bukan karangan, bukan imajiner, Iya. Iya. bukan imajinasi penulisnya, benar-benar fakta. Apa yang ditemukan fakta di lapangan di cross check, diklarifikasi lagi ya, Iya. Iya. check and balance-nya benar-benar dijalankan, barulah diterbitkan atau di online kan. Iya. Iya. Jadi di sini fungsi PWI tadi menggelar pelatihan sehingga menghasilkan SDM wartawan atau jurnalis yang benar-benar berkualitas. Iya, iya. Berarti para jurnalis ataupun wartawan lapangan di-upgrade lagi Bung ya kemampuannya Iya, Bung ya. di-upgrade lagi kemampuannya dalam mengolah data, mengolah fakta, sehingga tidak menghasilkan berita yang dapat merugikan semua pihak. Iya, berarti hasil karya beritanya berupa karya jurnalistik yang memang layak konsumsi oleh publik gitu Bung ya. Ya, Berarti bagaimana mereka memahami kode etik, bagaimana mereka memahami undang-undang pers gitu Bung ya. Ya. Berarti ada kaidah-kaidah jurnalistik yang perlu teman-teman wartawan pahami sehingga hasilnya tidak hoax. Ya. Hasilnya sesuai dengan fakta dan realita di lapangan berdasarkan hasil check and balance, hasil wawancara, hasil investigasi di lapangan yang benar-benar sesuai dengan kaidah jurnalistik ya Bung ya. ya semoga saja dengan pelatihan ini benar-benar menghasilkan SDM yang berkualitas tadi. Ya, produk jurnalistik Undang-undang yang pers berkualitas. itu ya memberikan kebebasan kepada pers, namun Ya. jangan sampai kebebasan itu menjadi kebablasan. Nah, itu memang harus ada kode etik dan kaidah-kaidah Tetap ada kaidah-kaidahnya, ada kode-kode etik yang harus dipatuhi semua semua teman-teman yang berprofesi. Kita ini profesi, Bung. Iya, profesi. Profesi itu harus profesional. Ya. Berarti ada hak jawab gitu kan. Ada hak koreksi, ada off the record. Itu harus dipahami oleh teman-teman jurnalis Tidak lapangan baca ya, Bung? sekendak maksudnya kan. Dapatnya sekendak. Tidak baca sekendaknya baik bikin Iya. berita. Tidak baca juga sekendaknya baik ngopi paste. Ya, ini Iya kan? yang perlu digarisbawahi. Kalau kopi paste, iya kalau betul yang di kopi ini kan. Yang kalau yang di kopi ini salah, Dipaste pula. di paste pula. Nah, itu bahaya. Berantai akhirnya kan kesalahan itu. Kopi paste berantai ya. Kopi paste berantai dan kesalahannya pun akhirnya berantai Berantai juga. Hendaknya buat sendiri, hasil karya liput sendiri. sendiri, buat sendiri kayak gitu kan. Iya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan sendiri dan perusahaan. Iya, iya. Kayak gitu. Berarti kalau hasil karya itu adalah hasil karya kita sendiri, maka kita akan memiliki rasa kepuasan tersendiri ya Bung, ketika hasil karya kita dinikmati oleh semua pembaca, begitu Bung ya? Ya. Ya, memang upgrade perlu memang. Kita lanjut Bung. Ya, lanjut. Di berita terakhir sepertinya Bung yang sedang
terjadi nih Bung. Ada 1.207 warga binaan diusulkan dapat remisi lebaran. Nah, ini Bung, silakan Bung disampaikan selintas Bung. Ya, ini memang kegiatan tahunan ya dari Kemenkumham, dan ada jaminan juga dari pemerintah pusat, Kementerian Hukum dan HAM pusat, bahwa memang ada namanya remisi atau potongan Masa tahanan. Nah, di sini Kemenkumham Provinsi Bengkulu telah mengusulkan sebanyak 1.207 dari total 2.600 warga binaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Berarti setengah lebih ya Bung ya? Setengah lebih. Ini sifatnya masih usulan, ya semoga saja semua dikabulkan. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, memang Kemenkumham Provinsi Bengkulu mengakui sejatinya memang tidak semua biasanya. Tidak semua. Balik lagi harapannya tetap semua, tetap diusulkan 1.207 warga binaan untuk dapat remisi di Idul Fitri tahun ini. Iya. Semoga saja usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum Pusat, sehingga sahabat kita yang ada di lapas binaan mendapat potongan masa tahanan. Iya. Berarti ya kita berdoa saja di hari baik bulan baik ini, semoga usulan ini dapat diakomodir ya Bung ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena teman-teman yang ada di lapas juga jika berperilaku baik selama menjalani masa tahanan, rasanya dapat lah Bung remisi Bung. Ya, itu salah satu syarat Bung. Salah satu syarat untuk mendapatkan remisi itu ya berperilaku baik. Iya. Ya, tidak bikin kekacauan, tidak mengganggu seperti itu kan, itu salah satu syarat untuk diusulkan mendapat remisi. Iya. Jadi mereka sedang dibina ya Bung ya, dibina mental, psikologis, sehingga ketika kembali ke masyarakat tidak terkejut lagi Bung ya, sudah menjadi orang yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, artinya orang baik gitu Bung. Ya, tidak mengulangi kekilapan yang mungkin pernah sahabat semua lakukan. Jadi menjadi benar-benar pribadi yang dapat membanggakan semua pihak. Iya, gitu. Karena pembinaan itu akan berhasil ketika yang dibina menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Sudah habis Bung? Ya, saya kira sudah cukup informasi kita hari ini. Ini sekali lagi ya sahabat, ini bukan maksud kita untuk sok tahu, namun kami menyampaikan bahwa apa yang telah kami kumpulkan di media cetak Radar Bengkulu online, Radar Bengkulu edisi cetak 5 Mei 2021 ini merupakan berita permulaan. Jadi bincang-bincang hari ini kita hanya menyampaikan informasi awal. Apa yang kita sampaikan juga berdasarkan dari narasumber yang telah terverifikasi dan terliput oleh kawan-kawan kita di lapangan. Ya. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, pilihan berita di Radar Bengkulu cetak sudah dipilih untuk diterbitkan di halaman 1 dengan 8 berita yang sudah kami bedah, kami bahas secara selintas. Semoga sahabat Radar Bengkulu semakin penasaran. Harapan kami demikian supaya dapat membeli Radar Bengkulu cetak edisi 5 Mei 2021 dan membuka website di radarbengkuluonline.com, juga nonton YouTube Radar Bengkulu dan podcast Radar Bengkulu juga. Ada closing statement Bung? Ya, saya kira cukup ya. Semua nanti sahabat semua juga bisa membaca informasi dari kabupaten-kabupaten Seluma, Mana, Janglebong, Benteng, Kepayang, Utara, Muko-Muko. Kita juga menanyakan berita tentang seputar dana desa, kemajuan pembangunan di desa. Jadi sahabat yang merantau, dia tahu, oh di desa aku nih lah bangun ini, gitu. Jadi bisa tahu dari berita yang telah kita terbitkan di Radar Bengkulu edisi 5 Mei 2021. Oke. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu,
berita-berita pilihan yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak dan Radar Bengkulu Online untuk terbit edisi Rabu 5 Mei 2021. Dan apabila penyampaian kami tadi ada yang menyinggung ataupun yang membuat kesalahan, itu semua tidak kami sengaja. Itu semua datangnya dari kami, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat Radar Bengkulu, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.